Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berjumpa hari ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Yang terhormat Bapak Agus Wahyudi SHI MH selaku dosen pengampu fikih muamalah. Sebelumnya kami akan menyampaikan materi tentang akad rahan. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 1. Isnafatin Nur Hanifah NIM 215222146. Yang kedua Andrianto NIM 215221146. Yang ketiga Cindy Melia Sari NIM 215221161. Subtema akad rahan. Yang pertama, pengertian akad rahan. Yang kedua, rukun dan syarat rahan. Yang ketiga, hukum rahan. Yang keempat, dampak hukum rahan. Yang kelima, manfaat dan tujuan rahan. Yang keenam, berakhirnya akad rahan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian akad rahan. Istilah pegadaian disebut dengan arahan dalam bahasa Arab berarti rahana, yarhanu, rahanan. Secara etimologis, arahan berarti subut yang berarti tetap, dan dawam yang berarti kekal terus-menerus. Adapun secara terminologis, arahan adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utangnya itu dilunasi atau dikembalikan atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya. Dalam pengertian lain, arahan adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat rahan. Yang pertama yaitu rukun rahan. Fikih muamalah dalam hal transaksi gadai mempersyaratkan rukun dan syarat gadai. Adapun rukunnya sebagai berikut. Yang pertama adalah akid atau orang yang berakal. Akid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi dua arah, yaitu rahin atau orang yang menggadaikan barangnya, dan yang kedua murtahin atau orang yang berpiutang dan menerima barang gadai atau penerima gadai. Yang kedua makdud alai atau barang yang diakadkan. Yang kedua adalah syarat rahan. Adapun syarat rahan sebagai berikut. Yang pertama adalah sigat. Sigat merupakan ijab qabul yang menyatakan jika kedua belah pihak saling sepakat melakukan transaksi jual beli. Syarat sigat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Yang kedua, pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum. Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak rahin dan mahrun cakap melakukan perbuatan hukum yang ditandai dengan akil balik, berakal sehat, dan mampu melakukan akad. Yang ketiga yaitu utang atau marhun bih. Yang keempat adalah marhun. Marhun adalah harta yang dipegang oleh murtahin atau penerima gadai atau wakilnya sebagai jaminan utang. Baik, saya Isnafatin Nur Hanifah NIM 215221143. Saya akan melanjutkan materi mengenai hukum rahan. Rahan dalam Islam hukumnya jaiz atau boleh. Hal ini tercantum dalam Al-Quran, hadis, qiyas, dan ijma'. Yang pertama ada hukum dalam Al-Quran adalah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang memiliki arti, dan jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperboleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang dipiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, utangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabb-nya. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa kabulnya. Dan Allah yang
Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, hukum rahan dalam hadis Nabi SAW memberi makan dari seorang Yahudi dengan tempo, lalu beliau menjadikan baju besinya sebagai gadanya, yang terdapat pada hadis Sahih radhiyallahu anhu Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, berdasarkan kias. Asy Ibnu Utsamin dalam Muzahiratul Fikih mengatakan demikian, karena gadai adalah kebutuhan, baik pegadaian atau murtahin maupun pegadai atau rahin. Kias dan pandangan yang benar memungkinkan ada gadai. Selanjutnya yang keempat itu ada berdasarkan ijma'. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menyebutkan secara umum kaum muslimin sepakat bahwa gadai diperoleh dalam kehidupan sehari-hari jika diperlukan. Selanjutnya itu ada hukum tentang pergadaian dalam Islam juga ditentukan berdasarkan kondisi, apakah sedang mukim atau tetap keadaan safar dalam perjalanan. Meskipun ayat yang disitir memiliki konteks tentang gadai dalam keadaan safar, tidak berarti bahwa mereka yang mukmin tidak diperbolehkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak dari hukum rahan atau gadai. Akibat hukum akan timbul dari suatu peristiwa hukum yang terjadi. Peristiwa hukum yang terjadi pada suatu transaksi antara nasabah atau rahin dengan lembaga pegadaian atau murtahin sebelumnya didahului dengan adanya suatu perjanjian atau akad antara kedua belah pihak. Perjanjian atau akad tersebut telah disediakan oleh lembaga pegadaian dengan ketentuan. Ketentuan-ketentuan hukum perjanjian bersumber dari buku 3 KUH Perdata Indonesia yang berlaku terhadap transaksi-transaksi tersebut, termasuk dalam hal juga akad rahan. Dalam hukum Islam, akad rahan juga telah diatur dalam Fatwa DSN nomor 25/DSN/MUI/3/2002. Akad rahan adalah suatu hak menahan harta milik si pemilik sebagai jaminan atas jaminan yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dalam hal ini, rahim menggadaikan barangnya dan akan mendapatkan uang pinjaman sesuai dengan taksiran barang tersebut. Pihak pegadaian berkewajiban memberi uang pinjaman dan menjaga barang yang digadaikan oleh nasabah, sedangkan nasabah berkewajiban menyerahkan barang gadai dan membayar ujrah serta melunasi utangnya sebelum jatuh tempo. Akad rahan tersebut menciptakan suatu hubungan hukum antara nasabah dan lembaga pegadaian. Adanya hubungan hukum antara subjek hukum yang saling mengaitkan dirinya dengan adanya perjanjian yang menimbulkan akibat hukum, maka muncullah hak dan kewajiban yang akan mengikat para pihak. Materi yang selanjutnya yaitu manfaat dan tujuan rahan. 1. Yaitu manfaat bagi nasabah, antara lain tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Di samping itu, nasabah juga mendapatkan manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional, mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya. Yang kedua, bagi perusahaan pegadaian, penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjaman dana, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu, baik bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah yang
mendapat keuntungan dan pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas. Yang ketiga, pelaksanaan misi Perum Pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana sebagai prosedur yang relatif sederhana. Yang keempat, berdasarkan PP No. 10 tahun 1990, laba yang diperoleh digunakan untuk yang pertama sebagai dana pembangunan semesta sebesar 55%, yang kedua cadangan umum sebesar 20%, yang ketiga cadangan tujuan sebesar 5%, dan yang keempat dana sosial sebesar 20%. Selanjutnya, tujuan rahan. Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus menumpuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, Perum Pegadaian bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan peminjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua, pencegahan praktik ijon, penggadaian gelap, dan peminjaman tidak wajar lainnya. Yang ketiga, pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat peminjaman dan pembiayaan berbasis bunga. Yang keempat, membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah. Yang terakhir, berakhirnya akad rahan. Menurut ketentuan syarat bahwa apabila masyarakat yang telah diperjanjikan untuk membayar utang telah terlewati, maka si berhutang tidak mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pinjaman, hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian. Dan seandainya izin tidak diberikan oleh si pemberi gadai untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin kepada si penerima gadai untuk menjual barang gadaian tersebut. Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadaian tersebut dan ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya dibayar oleh si begadai, maka kelebihan tersebut diberikan kepada si begadai. Sebaliknya, sekalipun barang gadaian telah terjual dan ternyata belum melunasi hutang si begadai, maka si begadai masih punya kewajiban untuk membayar kekurangannya. Sayyid Sabit mengatakan jika terdapat kausula murtahin berhak menjual barang gadai pada waktu jatuh tempo perjanjian gadai, maka ini boleh. Argumentasi yang diajukan adalah menjadi haknya pemegang gadaian untuk menjual barang gadaian tersebut. Dahulu pada zaman tradisi Arab sebelum Islam datang, jika orang yang mengadaikan barang tidak mampu mengembalikan pinjaman, maka hak kepemilikan barang gadai beralih ke pemegang gadai. Praktek semacam inilah yang kemudian dibatalkan oleh Islam. Berakhirnya rahan menurut Syafi'i Antonio yang dikutip oleh Nur Rianto, berakhirnya akad rahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang telah diserahkan kepada pemiliknya. Yang kedua, rahan membayar utangnya. Yang ketiga, dijual paksa, yaitu dijual berdasarkan penetapan hakim atas permintaan rahin. Yang keempat, pembebasan hutang dengan cara apapun. Yang kelima, pembatalan oleh murtahin. Yang keenam, rusaknya barang gadaian oleh tindakan murtahin. Yang ketujuh, meninggalnya rahin atau murtahin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalah kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.